Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tanggapan atas cerita mistis yang telah saya ceritakan pada video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini saya akan membongkar apakah jin memang bisa cinta dengan manusia. Dan saya juga telah mencatat beberapa poin. Jadi untuk itu mari kita simak videonya. Yang pertama, pernyataan dari si orang pintar tadi yang menyebutkan bahwa jika segala upaya telah dilakukan, maka cuma ada satu kemungkinannya. Ada jin yang mencintai anak Anda. Kita garis bawahi kata cinta di sini. Jadi, apakah jin itu bisa cinta dengan manusia secara hasrat dan seksual? Menurut saya ini tidak bisa ya. Karena begini, pada dasarnya penciptaan jin dan manusia itu kan berbeda. Kalau jin diciptakan dari api, tetapi kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Dan hal ini merupakan faktor yang penting dalam menentukan eh, keinginan atau hasrat. Kalau teman-teman masih ragu, saya akan berikan sebuah analogi sederhana. Umpamakan jin itu adalah eh, hewan. Kita tahu ya hewan, hewan yang ada di daratan. Hewan itu kan ada dua, yang ada di daratan dan yang hidup di air kan gitu. Jadi kita umpamakan jin itu adalah hewan yang berada di daratan dan manusia adalah hewan yang hidup di air atau ikan kan begitu. Nah, sekarang saya akan bertanya, apakah mungkin eh, hewan yang ada di daratan ini bisa mencintai ikan itu tadi? Kan begitu. Mereka kan sama-sama hewan, tetapi hidup di alam yang berbeda. Jelas tidak mungkin karena yang pertama cara reproduksi mereka berbeda, yang kedua pandangan mereka akan ketertarikan satu sama lain juga pasti berbeda. Hal ini menyebabkan tidak mungkin terjadinya hewan yang akan mencintai secara seksual kalau mereka berbeda alam, kan begitu. Dan poin yang kedua yang saya garis bawahi adalah eh, mediumisasi pun dilakukan. Dan saya terkejut bahwa jin tersebut mengaku muslim, bahkan dia bisa mengucapkan salam secara fasih. Saya rasa tidak ada satu jin pun yang mau dan mampu berinteraksi dengan manusia kalau dia muslim. Jadi semua jin yang berinteraksi dengan manusia itu bisa saya simpulkan adalah jin kafir. Minimal fasik lah. Untuk bisa memahaminya lebih jelas, saya akan memberikan sebuah analogi sederhana. Jadi eh, setiap orang yang masuk penjara dikatakan penjahat, tidak mungkin pejabat. Tapi mungkin teman-teman juga akan bertanya, lu kan ada pejabat yang masuk ke penjara. Iya, itu penjahat yang menyamar menjadi pejabat. Loh, kan ada yang jin muslim yang bisa berinteraksi dengan manusia. Iya, itu setan yang menyamar menjadi jin muslim. Cukup bisa dimengerti kan maksud saya? Poin ketiga yang saya tandai di sini adalah eh dan ternyata pernyataan jin ini sama dengan pernyataan si orang pintar tadi. Oke, di sini kita mulai menemukan sebuah hal yang menarik, tapi perlu digarisbawahi. Setan hanya akan memberikan sebuah keterangan yang akan membuat kita mempunyai apa namanya perasaan, oh ternyata gitu. Jadi intinya setan itu akan memberikan sebuah keterangan atau informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan pernah bertanya masalah manusia kepada setan karena mereka itu pasti hanya akan berdusta. Mungkin benar untuk satu dua pertanyaan mereka akan menjawab dengan kebenaran ya kan.
Tapi itu hanya sebuah pancingan agar kita terpancing untuk seolah-olah meyakini bahwa informasi yang kita dapat dari mereka itu benar. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun mereka pasti akan menjerumuskan kita. Jadi jika ada teman-teman yang melakukan mediumisasi, saya tekankan bahwa jangan pernah percaya atau jangan pernah meyakini bahwa kata-kata setan tersebut adalah benar. Walaupun benar, anggap saja mereka berdusta, karena ujung-ujungnya pasti mereka berdusta. Dan poin keempat yang saya catat di sini adalah, dan jin ini pun mengaku telah berhubungan, maksudnya berhubungan badan ya, dengan kakak saya setiap malam ketika kakak saya tidur. Oke, ini pernyataan setan yang cukup paling bodoh ya saya rasa. Poin keempat ini telah dipatahkan oleh poin yang pertama yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tidak mungkin jin mencintai manusia secara hasrat dan seksual karena perbedaan jenis tadi. Dan pernyataan ini juga akan mematahkan pada poin kedua, yang mana jin itu mengaku muslim. Jadi tidak mungkin kan seorang jin muslim bisa bersenggama tanpa hubungan, kan begitu. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan sebuah rekonstruksi yang mana ini bisa saja dikatakan kalau saya setuju atas kejadian ini. Di sini ada setan yang nyaman tinggal dengan si korban tadi, dan penyebab kenyamanan ini tentu saja ada banyak hal. Yang pertama, bisa saja dari frekuensinya, yang kedua dari sifat-sifatnya, entah si korban ini mempunyai sifat buruk atau apa, dan yang ketiga ini mungkin disebabkan karena memang si korban ini celahnya ada di situ. Jadi selama ini di dalam kehidupan kita ada setan-setan yang selalu mencari titik lemah kita terhadap suatu perkara, kan begitu. Jadi manusia itu selalu punya satu celah, dan kebetulan titik lemah dari si korban tadi adalah masalah emosinya. Ini bisa kita simpulkan dari ceritanya bahwa dia mempunyai perasaan yang was-was dan ragu-ragu ketika pernikahannya itu mendekati hari H. Oke, jadi saran saya buat teman-teman entah itu yang mengaku indigo atau paranormal, stop menganggap bahwa jin atau makhluk-makhluk astral lainnya itu adalah makhluk yang superior. Stop. Mereka itu tidak pernah bisa mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung, karena kemampuan mereka pada dasarnya itu cuma bisikan. Dan manusialah yang membuat seolah-olah mereka itu mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengar pembongkaran selanjutnya, silahkan subscribe channel ini. Mari kita bongkar semua kisah mistis, karena pada dasarnya semua kisah mistis yang beredar di masyarakat saat ini adalah cuma tipu daya setan, karena setan pada dasarnya tidak punya kemampuan apa-apa untuk mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung.